Anies tak mampu membaca langkah politik Joko Widodo. Kemenangan Pramono Anung adalah kemenangan Joko Widodo juga. Kenapa Ridwan Kamil tidak didukung all out oleh Prabowo dan Joko Widodo? Dan inilah ulasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya Anies Baswedan bertekuk lutut di hadapan Jokowi. Sadar atau tidak sadar, dia menyerah kepada Jokowi. Paling tidak dari segi Anies tak mampu membaca langkah politik Jokowi. Dan setelah pilkada ini, Jokowi menempatkan dirinya sebagai maestro yang memainkan bidak-bidak catur perpolitikan di Indonesia, termasuk seluruh elit-elit politik harus bermain sesuai dengan skenario dia. Pernyataan ini bisa aja dibantah, sangat dibantah, bisa dibantah. Di Pilkada Jakarta contohnya, itu adalah kekalahan telak dari Jokowi dengan menangnya Pramono Anung sekarang. Sebagai orang insan yang bagian level-level bawah memang mengatakan begitu. Tapi apa yang di-spill oleh Burhanuddin Muntadi menjelaskan kepada kita bahwa kemenangan di seluruh provinsi, hampir di seluruh provinsi adalah calon-calonnya Jokowi. Tapi di Jakarta kan bukan calonnya Jokowi. Bukankah Pak Jokowi mengendorse Ridwan Kamil, bukan Pramono Anung? Supaya kita mengerti siapa Pramono Anung, siapa Ridwan Kamil, kenapa Jokowi dan Prabowo tidak terlalu all out di Jakarta, kita dengarkan pernyataan dari Burhanuddin Muntadi yang masuk akal di sini. Kita tahu menantu Pak Jokowi yaitu Bobi menang dan sudah menjadi aktivis Gerindra. Jadi pembicaraan soal sukses pilkada tadi malam dugaan saya menjadi bagian dari diskusi yang menghangatkan makan ayam goreng. Selain kesuksesan juga membahas ketidakberhasilan tidak di pilkada Jakarta misalnya, Mas Burhan? Nah ini ya, saya melihat kedua tokoh ini itu kurang all out membantu Ridwan Kamil di pilkada Jakarta. Dugaan saya karena baik Pak Prabowo atau Pak Jokowi itu tidak menganggap Pramono Anung sebagai ancaman 2029. Dan jangan lupa keduanya kan punya kedekatan secara personal maupun pernah punya interaksi sebagai kolega, terutama buat Pak Prabowo yang sama-sama menjadi menteri dengan Mas Pram pada masa Pak Jokowi periode kedua, dan buat Pak Jokowi yang kita tahu punya kedekatan jauh lebih lama lagi dengan Pramono Anung. Jadi dugaan saya meskipun Pramono sejauh ini unggul 50,07%, itu kok dugaan saya tidak mengganggu makan malam Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Jadi kemenangan Mas Pram tidak mengganggu keenakan mereka berdua dalam menyantap ayam goreng tadi malam. Menurut Anda, Mas Burhan, apakah akan ada makan malam lainnya ataupun pertemuan makan lainnya antara Prabowo dengan Joko Widodo? Ini akan tetap intens ke depannya atau tidak menurut Anda? Dugaan saya begitu ya. Pertama, Pak Prabowo merasa Pak Jokowi punya kontribusi besar dalam proses pemenangan Pilpres. Kemudian saat yang sama Pak Jokowi juga dari sisi usia maupun stamina juga masih berlebih ya. Jadi energinya masih berlebihan gitu ya. Dan karenanya keduanya saya kira akan sering juga melakukan pertemuan-pertemuan terutama dalam kerangka yang sifatnya win-win ya. Satu sisi Pak Jokowi tentu menjadi seorang yang sering dimintai pendapat oleh presiden yang sekarang menjabat, tentu satu privilege. Saat yang sama Pak Prabowo juga terbukti mendapatkan banyak dampak positif dari Pak Jokowi, bukan hanya waktu memenangkan Pilpres 2024, tetapi juga dalam konteks kompetisi elektoral. Jangan-jangan Rara, ada pos formal yang disediakan oleh Pak Prabowo untuk Pak Jokowi, misalnya sebagai ketua Dewan Pertimbangan Agung, karena Pak Prabowo kan berkali-kali pengen mengatakan ingin menghidupkan kembali DPA, lembaga yang sudah dianulir pada masa reformasi, tetapi Pak Prabowo mengacu pada pengalaman kakeknya yang pernah menjadi ketua DPA atau anggota DPA pada masa Soekarno, pengen menghidupkan itu lagi. Dan kalau misalnya DPA berhasil dihidupkan kembali, bukan tidak mungkin Pak Jokowi akan menjadi bagian dari Dewan Pertimbangan Agung. Jadi ini lagi-lagi menunjukkan keduanya masih punya hubungan yang mesra, gitu. Sesuatu hal yang saya kira akan membuat ya elit politik terutama dari PD Perjuangan akan semakin berat gitu ya, terutama dalam kerangka
dalam kerangka elektoral ya. Karena kalau keduanya bersatu, ya Gerindra kemungkinan besar akan tampil sebagai pemenang 2029 dan Pak Prabowo akan kembali lagi terpilih ya. Tentu dengan asumsi tidak ada perubahan. Politik kan sangat mungkin terjadi perubahan ya, hari ini mesra bisa jadi terjadi. Jakarta menghukum Jokowi dengan apa? Tentu dengan tidak memilih siapa yang di-endorse. Yang berbicara ini pendukungnya atau loyalis Anies Baswedan. Dia mengatakan Jakarta menghukum Bapak Jokowi dengan tidak memilih orang yang didukung oleh Pak Jokowi atau di-endorse oleh Pak Jokowi. Dia mengatakan masyarakat Jakarta itu lebih kritis dalam memilih. Makanya siapa yang didukung oleh Pak Jokowi katanya tidak dipilih oleh warga Jakarta. Begini, kalau terlalu cinta kepada orang-orang keturunan Yaman itu, jadi hatinya yang buta, bukan matanya saja. Ya, nggak berpengaruh kepada Pak Jokowi Ridwan Kamil menang atau tidak pemilihan gubernur di Jakarta. Ya, masyarakat Jakarta tidak ada menghukum Bapak Joko Widodo. Yang jelasnya masyarakat Jakarta menghukum diri mereka sendiri dengan mengedepankan sakit hati, dengan mengedepankan kebencian. Mereka lupa memilih mana yang terbaik untuk daerahnya. Kan begitu? Ridwan Kamil telah terbukti kinerjanya. Ya, terbukti sebagai kepala daerah, terbukti kinerja Ridwan Kamil. Yang mau kita tahu, apa prestasi Pramono Anung? Hah? Iya kan? Daerah mana yang pernah dipimpinnya? Kan begitu? Dia hanya seorang kader partai politik, ya, menduduki jabatan-jabatan di dalam partai dan dipilih oleh Bapak Jokowi untuk duduk di dalam kabinet Pak Jokowi, bukan memerintah sebagai kepala daerah. Di mana letaknya masyarakat Jakarta menghukum Pak Jokowi? Iya kan? Yang ianya kebanyakan masyarakat Jakarta memilih tidak pakai nalar dan logika. Ya, karena memang di Jakarta bersarang manusia-manusia dari bekas ormas HTI dan FPI dan seluruh pendukung-pendukung keturunan Yaman itu berkumpul di Jakarta. Ya, mereka sakit hati saja kepada Pak Jokowi. Ya, hanya itu. Jadi Pak Jokowi nggak dihukum masyarakat Jakarta. Masyarakat Jakarta menghukum diri mereka sendiri dengan memilih orang yang tidak pernah menjadi kepala daerah dan belum tahu kapasitasnya. Hanya itu saja. Rano Karno tidak akan berkutik karena dia hanya wakil gubernur calon.